Seperti apa kronologi tubuh Raya bisa dipenuhi cacing? Kita terhubung dengan Edah, bibi dari almarhumah Raya. Selamat siang, Bu Edah. Selamat siang. Baik, Bu Edah, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas apa yang terjadi dengan Raya, begitu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi sebenarnya atau kronologi seperti apa hingga akhirnya tubuh Raya ini bisa dipenuhi oleh cacing, Bu. Ya. Baik, Bu Edah, bisa mendengar suara saya? Ya. Baik Bu Edah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa atau bagaimana selama ini hidup Raya sehingga tubuh Raya ini bisa dipenuhi oleh cacing, Bu? Ya, sehari-hari dia emang suka di ruang tanah, di tanah, di kolong dia emang sehari-harinya. Baik, kalau untuk hidupnya Raya selain main di tanah, ini makanannya juga seperti apa, Bu? Apa yang dikonsumsi Raya? Ya, kalau makanan kan dia orang gak punya, siapa yang ada yang ngasih ya dimakan. Oke, selama ini ada nggak Bu bentuk perhatian begitu dari pemerintah daerah setempat atau mungkin RT RW yang datang untuk melihat kondisi Raya? Karena ini masuknya Raya dalam kategori golongan tidak mampu begitu ya Bu ya? Iya. Kalau dulu mah udah emang ada, tapi udah sekarang-sekarang mah enggak. Oh baik, dulu pernah ada tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya Bu ya? Iya. Banyak yang bilang katanya Raya ini sempat atau sering dibawa ke posyandu dan juga pernah diberi obat cacing. Apakah Ibu melihat langsung Raya? Iya. Kapan itu terakhir Bu? Emang dia tiap bulan juga rutin ke posyandu. Ya, emang suka dikasih obat cacing. Tapi nggak tahu dikasih sama ibunya, tahu nggak gitu. Oh jadi obat cacing itu dikasihnya ke ibunya Raya, bukan ke Rayanya Iya. langsung di posyandu ya Bu ya? Bukan, emang diminumnya di rumah. Tapi Raya sempat mengeluh kesakitan nggak sih Bu? Atau pernah Kalau dicek? emang sakit sehari, emang sih Raya, emang sakitnya emang suka sakit perut. Pas Raya sakit perut Emang itu? batuk pilek itu emang udah biasa. Oke. Sehari-harinya juga suka. Berarti Raya memang sering mengeluh sakit begitu ya Bu ya. Tapi apakah itu Iya. langsung dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau langsung ditangani begitu Bu? Udah nggak pernah. Emang biasanya cuma panas biasa, paling dikasih bodreksin. Gitu. Baik, tapi untuk obat atau vitamin mungkin yang diberikan oleh posyandu, ini adakah tim juga yang memantau langsung begitu, yang melihat kondisi Raya dengan mengecek apakah obat-obatnya sudah rutin diminum seperti itu Bu? Nah, kalau ke rumah mah sih enggak, tapi kalau di posyandu emang suka dikasih obat vitamin, emang dikasih. Baik, kalau untuk kondisi orang tuanya Raya sendiri seperti apa Bu? Emang kondisi ibunya Raya emang enggak beres gitu. Kalau untuk kondisi ayahnya Bu? Ya sama gitu. Begitu, jadi selama ini kalau Raya diasuhnya oleh siapa Bu? Ibunya sama uyutnya. Oh uyutnya. Ya, yang ngurus Raya uyut. Mungkin tetangga atau siapa gitu mungkin ada yang juga pernah mungkin melihat bagaimana hidupnya Raya atau yang peduli begitu melihat ke Raya? Ada yang peduli, banyak kan yang suka ngasih makanan, pakaian. Baik. Berarti kita akan melihat semoga tidak ada lagi kasus-kasus Raya, dan sekali lagi kami mengucapkan turut berduka ya Bu atas apa yang menimpa terhadap Raya. Terima kasih Bu Edah telah bergabung bersama Ainews Siang, salam sehat selalu.
Pemirsa, viral di media sosial, balita di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai tubuhnya dipenuhi cacing gelang. Korban sempat kritis selama 9 hari di rumah sakit. Keadaan tidak sadar. Enggak sama sekali. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya meninggal usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Samsudin SH. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat bocah tersebut hanya diobati dengan cara tradisional. Hingga akhirnya ada relawan yang membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya ternyata terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Masa observasi itu, kan kita juga menggali informasi ya ke orang tuanya bahwa orang tuanya sedang pengobatan TB paru, terutama ayahnya. Jadi kita mengindikasikan penurunan kesadarannya bisa jadi karena komplikasi dari penularan TBC bisa. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga kini sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Budi Setiawan yang saat ini berada di Desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, selamat siang Budi, mungkin bisa diperlihatkan seperti apa kondisi rumah Raya, rekan Budi? Baik, selamat siang Jila dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Kampung Padangenyang, Desa Cihanaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya sedang berada di rumah milik Raya dan keluarga selama ini tinggal. Bisa diperlihatkan bahwa kondisi rumah panggung yang sangat sederhana ini, Raya beserta keluarga tinggal sehari-hari. Ya, berdasarkan informasi dari keluarga bahwa setiap hari Raya sering bermain di tanah ataupun di kolong rumah yang berada di bawah rumah ini. Baik. Ini, ya, Zila. Ya, silakan dilanjutkan, rekan Budi. Ya, disinilah Raya dan keluarga mungkin menghabiskan waktu ataupun beristirahat selama mereka di aktivitas. Saat ini rumah ini dalam keadaan kosong karena orang tua Raya sedang menjalani pengobatan di Bandung. Meski demikian, keluarga masih tetap menunggu keputusan apakah nanti orang tua Raya tersebut akan pulang ke sini apa akan menjalani perawatan terlebih dahulu. Ya Zila. Baik, berarti Raya ini hanya tinggal bersama orang tuanya begitu ya rekan Budi? Iya. Raya selama ini hidup bersama kedua orang tua dan salah satu kakaknya. Namun untuk sehari-hari Raya ini sering dirawat oleh neneknya Raya, sehingga mungkin dengan kondisi kedua orang tuanya yang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga Raya sendiri berinisiatif dirawat oleh uyutnya sendiri. Demikian juga dengan orang tuanya juga mungkin tidak bisa mengasuh secara full. Sehingga Raya saat bermain di kolong rumahnya, terus dengan ayam peliharaannya, sehingga penyakit cacing itu masuk ke dalam tubuhnya. Baik,
Baik, terima kasih rekan Budi atas laporan Anda langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan nanti. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengklaim kasus ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Pihaknya juga heran mengapa banyak cacing di tubuh korban padahal telah mendapatkan obat cacing dan perawatan. Untuk pertama kali keluhan cacing itu karena kebiasaan mungkin dari itu 6 bulan sekali dikasih pada bulan Februari dikasih obat cacing. Jadi mungkin dokter waktu itu tidak memprediksikan bahwa itu adalah cacingan mungkin. Kasus seperti ini merupakan suatu pengalaman berharga buat kami. Ya, ini harus ditindaklanjuti dan untuk kedepannya seperti apa. Karena ini setiap bulan juga diberikan obat 6 bulan sekali diberikan obat untuk cacingan, untuk obat cacing begitu kan. Nah, tetapi kok kenapa ini, apakah memang obatnya, jadi pertanyaan kami itu apa obatnya dimakan atau tidak begitu. Makanya ini hal luar biasa ini buat kami, tamparan buat kami dengan adanya seperti ini. Bocah 4 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, Raya, meninggal dunia akibat cacingan parah. Kasus ini menggambarkan masih rentannya kesehatan dasar anak, meski sehat sejatinya adalah hak setiap orang. Bagaimana ketika kami evakuasi Raya, kasus Raya menjadi cerminan potret kondisi keadaan tidak sadar. Negara wajib menyiapkan sistem kesehatan yang adil dan bisa diakses semua lapisan masyarakat. Pesan ini menjadi pengingat agar negara tidak sekedar melihat kesehatan sebagai angka, melainkan keberpihakan nyata bagi rakyat. Pesan itu disampaikan mantan Menteri Kesehatan Profesor Nila F. Muluk saat menghadiri sebuah diskusi kesehatan di Jakarta. Senada, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Arif Fahrial Syam, menekankan pentingnya penguatan layanan dasar seperti posyandu yang terbukti efektif menjaga kesehatan masyarakat. Prof, lihat tengah Prof. Bagaimana ketika kami evakuasi Raya, kasus Raya menjadi cerminan potret kondisi keadaan tidak sadar. Bagaimana kami melihat Terus terang saya sedih kasus Raya ya, 3 tahun meninggal karena cacing gitu macam. Tapi ini kan berarti ada satu sistem yang masyarakat yang kok kayaknya kurang peduli dalam tanda petik gitu loh dengan kondisi kemiskinan seperti itu. Ini menjadi contoh masih banyak PR-PR kita di mana sebenarnya budaya gotong royong itu harus dibangkitkan kembali. Dan kami menyadari kesehatan itu juga tidak disadari oleh tentunya masyarakat kita, ketidaktahuan. Nah ini yang barangkali kita kaji, jadi tadi yang disebut partisipasi atau mendengarkan dari bawah. Saya yakin semua insan manusia Indonesia mengatakan tolong dong jangan.